Apa kabar, Oh, Halid? ini dia Pak Chan, apa kabar? Apa kabar Pak Chan? Halo Pak Chan, bisa dengar? Baik, baik, Pak Halid. Apa kabar? Oke, siap. Udah lama kita nggak ketemuan Pak Chan, udah hampir 3 bulan. Iya, betul. Bioskop juga udah lebih Iya, dari tiga betul. bulan sebenarnya bioskop tutup. Ini juga mau masuk ke bulan keempat. Pak Chan apa kabar? Sehat-sehat semua Pak Chan? Teman-teman di Star Vision juga apakah Insya sehat-sehat Allah, semua? semuanya, Oke. semuanya baik-baik, semuanya selalu berpikir positif dan menyadari bahwa kita memang dikasih waktu untuk lebih banyak merenung, kontemplasi, mempersiapkan proyek-proyek yang lebih hebat lagi di masa yang akan datang. Wah, ini ngomongin soal project, kita juga mau tahu nih, namanya si GV Kepo, kita mau tahu nih project apa aja yang Hmm, dikerjakan selama pandemi, atau yang akan dikeluarkan nanti pasca pandemi ini, COVID-19 ini, Pak Chan. ya. Ya, jadi sebetulnya kan kita pada tahun 2020 ini udah mempersiapkan judul-judul film yang menjadi line up kita. Ada Ya. yang udah jadi, ya kan? Ada Tarung Sarung, Lela Majnu. Ada yang udah setengah jadi kayak Asia Man. Kemudian ada Ghostwriter 2. Kemudian ada Yois Band 3. Kemudian ada produksinya Bagina yang baru. Ya. Ya, setelah Dua Garis Biru. Kemudian juga ada satu karya bareng dengan Mas Garin yang saya yakin akan menjadi film Mas Garin pertama yang penontonnya di atas 1 juta, insya Allah. Ya. Nah, jadi memang kita mempersiapkan banyak sekali proyek yang eh, dan kita jadikan era kemarin ini era untuk kita lebih mematangkan skrip kita, mematangkan desain produksi kita. Ya. Jadi memang ya kita memahami bahwa kita ingin memberikan yang terbaik buat penonton. Karena Oke. penonton film nasional itu adalah stakeholder yang paling penting bagi kami. Kami berkarya untuk kalian tentunya. Dan CGV tentunya adalah partner dalam kami menyampaikan karya itu kepada penontonnya. Jadi ini Ya. memang ya sebuah sinergi yang sangat positif. Kita semua terikat dalam satu kedekatan yang sama. Kenapa? Karena menikmati film menurut saya tetap yang terbaik adalah di bioskop. Ya. Experience-nya itu luar biasa ya. Dan Ya. bioskop itu udah bukan hanya tempat untuk menonton saja, Ya. tetapi juga udah menjadi tempat untuk kita diskusi, merasakan kebersamaan, merasakan kita sebagai makhluk sosial, bahwa bioskop itu udah menjadi civic center dan experience kita pada saat kita menonton film bersama-sama, kita engage bersama-sama, merasakan keseruannya, kesedihannya, ketawa bersama. Nah, ini yang membuat bioskop itu menjadi sebuah, menurut saya bukan hanya bangunan lagi, Ya. tapi udah menjadi sebagai home ya. Home itu kan sebuah area di mana kita merasakan kebersamaan, Ya. kekeluargaan, kedekatan, menjadi makhluk sosial. Itu yang nggak bisa digantikan, karena Ya. pada saat kita nonton Kalau film ngomongin sendirian soal di bioskop rumah, memang beda sekali. kalau ngomongin soal bioskop memang Pak Parwes, ini banyak sekali teman-teman seru di CGV. Ini kalau kita posting something di sosmed kita, ini mereka juga banyak yang kangen CGV, kangen bioskop, kangen film-film Indonesia, kangen film-film nasional, film-film lokal. Ini mereka itu komennya nggak cuma satu dua, tapi setiap hari setiap kita post pasti ada yang kangen dengan bioskop, CGV, film-film Indonesia. Tapi memang di masa pandemi, Ya. sebelum pandemi dan masa pandemi dan pasca pandemi nanti pasti akan ada yang berubah juga dari sisi bioskop, dari sisi protokol kesehatannya lebih ketat, wajib masker, pakai APD, jaga jarak. Nah, kalau terkait dengan produksi film sendiri, bagaimana Pak Chan untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan ini dalam memproduksi film ya Pak Chan? Kalau memang ada. Oke, jadi kita menyadari bahwa pandemi ini mengajarkan sesuatu yang baru ya. Kita Ya. akan menjadi manusia yang berbeda tentunya, manusia yang lebih menghargai kebersihan, menghormati sesama, karena saat ini itu yang kita butuhkan bukan hanya menjaga kesehatan diri kita, tapi menjaga kesehatan lingkungan kita juga. Nah, Betul. ini sama di dalam produksi film, kita juga mempunyai protokol. Protokol ini yang kita akhirnya kita susun, kita submit,
ini semua di seluruh dunia mereka udah mulai melakukan produksi kembali dengan protokol yang intinya adalah bagaimana pada saat kita melakukan kegiatan produksi film, yang film ini kan memang beda ya, Ya. konsep kerjanya nggak bisa work from home, karena kita kerjanya kolektif, melibatkan banyak sekali kreatif untuk bersama-sama berkarya. Nah, bagaimana kita bisa saling menjaga agar tidak ada yang terpapar, ya Ya. kan? Jangan juga kita memang harus tetap berkarya karena kita juga nggak mau terkapar gitu kan. Kalau Ya. kita nggak berkarya, kita nggak berbuat apa-apa kan dapat juga. Nah, jadi kita membuat protokol itu sehingga diharapkan kita bisa menciptakan sebuah eh, konsep kerja yang lebih berhati-hati. Kalau dulu misalnya kita ngeset sambil syuting, sekarang ngeset dulu, tunggu dulu, baru masuk. Kita akan ada ring 1, ring 2, ring 3, harus ada Ya. kebersihan dan sebagainya. Menurut saya bioskop pun akan melakukan hal yang sama, jadi tidak ada yang harus membuat kita khawatir menghadapi new normal ini, tapi yang kita harus lakukan adalah kita lebih waspada dan lebih saling menjaga, itu menurut saya. Sebelum kita ngomongin soal film-film yang akan dirilis oleh Star Vision nih, Pak Parwes. Tapi bagaimana apa sebenarnya dampak terbesar di masa pandemi ini bagi PH-PH pada umumnya atau Star Vision pada khususnya, Pak Parwes? Ya kita menyadari ya, pada saat kita berhenti dari bulan Maret udah 3 bulan lebih ya, kita ini ya ibaratnya kita naik taksi, taksinya suruh nunggu kita, argometernya jalan, kita nggak pakai nih taksi ini, betul kan? Itu itu Nah, mirip-mirip di jadi yang bioskop tuh, Pak. kita, Mirip-mirip di bioskop. ya, jadi saya rasa bioskop pun sama. Nah, jadi Ya. tetapi kan kita nggak mungkin terus begini. Ya, kodratnya kita sebagai insan itu adalah bergerak, kita berusaha, kita mengantisipasi segala kondisi. Nah, jadi kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, dialami oleh semua orang. Ya. Tetapi kita tetap optimis gitu. Nah, kalau bagi saya khususnya, saya menyiapkan line up saya untuk tahun 2020 itu apa. Saya menyiapkan juga line up saya tahun 2021 itu apa. Bagaimana menghadirkan film-film yang lebih beragam, lebih relate kepada penontonnya, dan bisa membuat penonton film Indonesia itu menjadi semakin sayang sama karya filmnya gitu kan. Kita menyadari bahwa sebetulnya tahun 2020 ini udah menjadi era keemasannya film Indonesia. Kenapa? Sejak 70 tahun yang lalu ada film Darah dan Doa yang menjadi Hari Film Nasional itu tanggal 30 Maret tahun 1950, kita terus meningkat jumlah penonton film Indonesia, semakin banyak film yang di atas 1 juta. Tahun lalu pun lebih dari 15 film di atas 1 juta penonton. Dan awal tahun ini pun kan udah ada beberapa film yang sukses. Ada Milea, ya kan? Ada beberapa judul termasuk Mariposa yang akhirnya terpaksa harus berhenti gitu. Nah, Ya. ini harusnya tadinya menjadi waktu untuk tinggal landas, tapi nggak apa-apa. Kita dikasih ujian ini agar kita lebih matang lagi, kita bisa mengantar kesuksesan dengan cara yang lebih baik dan karya-karya kita bisa diharapkan lebih Ya. bagus kualitasnya, lebih bisa diminati oleh penontonnya. Menurut saya percaya kalau ada paceklik pasti akan ada panen. Nah, jadi kita dikasih paceklik dulu nih. Kalau saat paceklik ini ya kita mawas diri, lebih hati-hati, ya kan? Nah, nanti karya kita Istilahnya, pasti lebih kalau ada bernas kata gitu. mutiaranya, there's always a rainbow at the end of the tunnel ya, Pak Parwes ya. Betul, Selalu ada betul, Pak. pelangi Betul, di betul. akhir terowongan. Jadi Kalau iya, ini juga komentar pasti dari ada teman-teman hikmahnya. seru juga banyak. Ini yang memberikan semangat buat para produser. Semangat untuk semua produser film Indonesia dan bioskop Indonesia. Ada juga, ayo kami kangen film-film Indonesia. Maju terus film Indonesia. Jadi banyak sekali komentar-komentar yang positif yang menyemangati gitu ya, Betul, produser film betul. Indonesia dan juga industri hiburan kita di Indonesia. Jadi tadi Pak Parwes juga sempat mention tentang line up nih, Pak Parwes, Ya. line up film. Line up filmnya kalau boleh tahu, kalau boleh dikasih bocorannya sedikit, apa aja film-film yang akan di line up dari Star Vision terutama di Ya pasca mungkin pandemi kita nanti. insya Allah di tahun 2020 ini di samping kita akan tayang ulang Mariposa, kita akan rilis Tarung Sarung, betul kan?
ada Asiap Man, kemudian Ya. akan ada Ghostwriter 2, Jowish Band 3, Laila Majnu, ya kan, Ya. terus karyanya Bagina, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga, kemudian karya Mas Garin, Puisi Cinta yang Membunuh. Nah ini, jadi sebetulnya ada 7 film, tapi mungkin tidak semuanya akan selesai sampai di akhir tahun 2020. Mungkin Ya. ada yang akan lewat masuk ke tahun 2021. Kenapa? Karena saya juga merasa sebagai produser, bioskop ini kan tetap menjadi tempat yang paling utama untuk karya kita. Ya. Karena kalau kita nggak berhasil di bioskop, kayaknya menjadi sebuah hal yang ya passion kita itu kayak apa sih yang salah gitu kan. Nah, jadi kita juga ingin pada saat bioskop buka, betul-betul dengan film-film pilihan yang membuat masyarakat itu ingin kembali ke bioskop gitu. Ya. Karena di beberapa negara selama masa pandemi ini, bioskopnya ada yang tetap buka, kayak Korea, Taiwan misalnya. Nah, tetapi praktis kan tidak ada produser-produser yang besar, yang karya-karya yang besar, yang dirilis selama masa pandemi ini, termasuk film Hollywood kan. Nah, Ya. jadi pada saat kita nanti insya Allah misalnya buka, let's say misalnya bulan Juli kita buka, memang diharapkan film yang akan hadir, ya film yang hadir ke bioskop itu harus film-film yang membuat penonton memang ingin hadir kembali ke bioskop. Tentunya Ya. dengan protokol, tempat duduk akan dibatasin, kapasitas akan lebih sedikit. Mungkin kalau kemarin kita ke bioskop hanya cukup 15 menit, kita datang, beli tiket, langsung beli popcorn, waktunya bisa singkat, langsung bisa nonton. Sekarang mungkin periodenya harus lebih panjang karena akan ada pemeriksaan suhu, ada apa. Tapi ya anyway, ini akan menjadi sesuatu yang baru yang kita harus sikapi. Yang paling penting adalah bioskop pasti akan menjadi tempat yang dirindukan ya. Saya sangat rindu sekali untuk bisa kembali nonton di bioskop. Saya yakin semua orang pun demikian. Nah, Ya. jadi pada saat kita kembali, yuk kita jadikan lagi bioskop sebagai sebuah civic center, tempat di mana kita bersosialisasi, saling menjaga keselamatan diri kita dan diri orang lain. Gitu. Ya. Kalau Saya film-filmnya nggak usah khawatir, Pak Halid, filmnya kita siapkan yang lebih seru-seru, lebih keren-keren. pastinya Pak. Karena saya masih ingat Mariposa, Pak Iya, Parwes. iya. Mariposa itu sebelum kita diminta tutup itu sebenarnya penontonnya juga masih Masih banyak. bagus, Banyak masih bagus. orang mau nonton Mariposa temen karena ya kita diminta pandemi tersebut kita diminta bioskop diminta tutup ya akhirnya terhenti gitu. Kita nggak bisa nayangin. Insya Allah nanti balik lagi, Insya Allah. Balik lagi, Insya Allah. Ya. Teman-teman seru pastikan nonton Mariposa bagi yang belum nonton atau yang mau udah nonton karena kangen dengan bioskop. Harus nonton lagi karena ya itu adalah sebuah karya yang sangat bagus dalam situasi yang relatif sulit pun masih hasilnya sangat bagus. Dan saya banyak sekali fans Mariposa yang bertanya kapan balik lagi. Insya Allah di bulan Agustus kita akan rilis kembali. Oke. Nah, terkait dengan promosinya, Pak Parwes, promosi film, bagaimana Star Vision nanti, apakah ada sesuatu yang beda? Kalau dulu kan kita ada kerjasama meet and greet, gala premier, tapi itu kan ya mengundang banyak kerumunan orang gitu. Takutnya nanti melanggar protokol. Nah, nanti apakah ada sesuatu yang beda yang akan dilakukan oleh Star Vision dalam mempromosikan film-filmnya, kerjasama dengan bioskop mungkin ada yang perlu diadaptasi, bagaimana nanti kira-kira Pak Parwes? Jadi salah satu yang pasti adalah premier menurut saya tetap harus ada. Kenapa? Karena premier itu adalah sebuah simulasi pada saat orang nantinya akan nonton di bioskop. Nah, tentunya protokolnya juga akan berbeda. Premier sekarang dengan premier sebelumnya. Kemudian tentunya promo juga akan lebih banyak juga yang konsep digital. Sebetulnya tanpa kita sadari, sekarang kita udah terbiasa meeting dengan Zoom ataupun kita dengan IG story seperti ini. Kita tetap bersilaturahmi, berkomunikasi dan menjadi lebih praktis. Kenapa? Kalau dulu kita mau meeting itu meeting jam 5 nanti ada yang orang masih macet di sana, macet di sana. Kalau sekarang jam 5 kan semua udah bisa langsung mulai. Jadi akan ada hal-hal yang memang berubah ya. Tetapi satu hal yang kita harus ingat bahwa kodrat kita ini sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita butuh yang namanya kehangatan, kan
saya nggak bisa ngerasain emosi apa dari Pak Halid pada saat kita ngobrol, berbeda dengan pada waktu kita berdua ngobrol, penyelaknya, apanya, rasanya, itu kan menjadi Ya, sesuatu yang sangat berbeda. Nah, inilah yang namanya komunikasi langsung dengan komunikasi lewat virtual. ya, Tapi dua-duanya kita akan pakai. ya, Jadi virtual pun di satu sisi menarik, ya, tetapi nanti ya tentunya protokolnya yang kita harus pikirkan betul. agar aman gitu Ya, untuk bagi yang teman-teman seru melakukan promonya juga, dan ya, yang hadir. ya, saya juga perlu info juga ke teman-teman seru di CGV, nanti juga bakalan ada, kita akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga. Jadi untuk pengunjung wajib pakai masker, diukur suhu tubuhnya, Ya. staff kita juga nanti akan pakai APD, transaksi pembelian tiket film juga kami rekomendasikan untuk dibeli dengan digital payment, Kalau bisa cashless. Jadi digital ya. ya minimal kontak lah dengan antara staff dengan pengunjung, dan nanti di ruang auditorium juga nanti akan diberi jarak kursi. Jadi dan setelah nonton kami akan disinfektan kursinya, tempat auditoriumnya. Jadi kami mau make sure teman-teman aman dan nyaman dalam menonton di bioskop kami, di bioskop CGV. Jadi kami akan coba semaksimal mungkin untuk membuat penonton itu bagi yang udah kangen bioskop, kangen film Indonesia, kangen nonton film bioskop, silahkan kami akan buat senyaman mungkin, seaman mungkin, karena kami juga punya protokol kesehatan di CGV, juga tidak hanya di Indonesia. CGV juga ada di Asia Tenggara, itu ada di Vietnam, Myanmar, ada di Amerika Serikat juga, ada di Rusia, China. Jadi standarnya selain standar di pemerintah Indonesia juga standar dari global juga, dari Korea juga. Nah, itu beberapa protokol kesehatan yang kita siapkan juga untuk teman-teman seru di CGV. Nih, dari tadi banyak yang komen soal film Buya Hamka, Pak Parwes. Iya ya, tadi saya juga pengen jawab. Oke, jadi Buya Hamka ini akan ada dua part ya. Part pertama judulnya Hamka, dan yang kedua part kedua adalah Buya Hamka. Kita udah selesai editing selama masa pandemi itu, kita tetap melakukan editing. Yang part pertama, aduh keren banget, ya kan? Dan kita sekarang lagi menyelesaikan untuk part keduanya. Karena ini ada dua proses perjuangan. Ini film ini mempunyai value yang sangat bagus. Ada nilai kekeluargaan, ada religi, nasionalisme, hangat dan menarik sekali lah perjuangannya dan sebagainya. Nah, ini memang kita masih mempertimbangkan apakah kita akan rilis tahun ini atau awal tahun depan. Jadi kalau so far kita rencananya adalah awal tahun depan satu, dan mungkin di pertengahan tahun depan satunya lagi. Tenang saja, itu adalah film yang kita tahu itu film period, jadi kita nggak berasa harus buru-buru, apalagi filmnya juga luar biasa ya, budgetnya mungkin film nasional kita yang termahal ya yang pernah dibuat. Jadi Wow. Pasti akan kita hadirkan dan pasti akan jadi sesuatu yang menarik. Ya. Gitu. Gitu Buya. Halid. Jadi line up-nya Terus mungkin ada berapa film baru nih nanti kira-kira tahun ini? kalau Buya Hamka kan sebetulnya udah jadi ya kan, udah selesai, tinggal proses post production ya. Yang sudah jadi juga udah cukup banyak ya. Jadi memang kan kita juga harus mengatur kan film ini, mengedarkan filmnya harus terencana, promosinya harus memadai ya kan. Kita harus mempunyai variasi juga filmnya, apa yang kita keluarkan supaya jangan kita merasa kok ini kayak orang udah bikin film sukses satu di copy paste bikin lagi yang mirip-mirip. Saya kan nggak mau seperti itu ya. Saya pengen terus menghadirkan hal-hal yang baru, dan ya yang paling penting bisa membuat penonton tuh pada waktu ke bioskop kan, kalau orang datang ke bioskop mungkin Pak Halid harus mengerti kayak saya. Pada saat saya mau nonton sebuah film, saya pasti punya ekspektasi film ini akan memberikan saya apa. Pasti saya mempunyai bahan untuk persiapkan diri saya, apa yang saya hendak cari atau ekspektasi apa yang hendak saya temukan. Itu dari promosi, dari trailer, dari apa yang kita bisa dapat. Nah, problemnya adalah kalau orang udah datang ke bioskop, dia nonton, kalau filmnya sesuai ekspektasi, penonton hanya bilang filmnya oke. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan adalah memberikan sesuatu yang lebih dari ekspektasinya.
Nah ini yang memang cukup rumit, tetapi itu yang kita coba usahakan supaya pada saat mereka menonton, mereka merasa, oh film ini bagus, karena lebih dari ekspektasinya. Jadi film itu menjadi bahan diskusi dan sebagainya. Nah, upaya itu yang sebetulnya yang kami ini sebagai sineas ataupun sebagai insan perfilman ingin selalu bawa dan berikan kepada penonton film di tanah air gitu. Suka dukanya apa sih waktu waktu bikin atau produksi film-film Buya Hamka, Pak Parwes? Karena ini bisa dibilang the most anticipated Indonesian movie mungkin ya, bagi sebagian banyak orang. Mereka menunggu-nunggu film Buya Hamka karena ya kita tahu tokoh seorang Buya Hamka kan memang sudah melekat di hati orang Indonesia. Tapi suka dukanya dan bagaimana kesan para aktor atau aktrisnya yang bermain itu seperti apa, Pak Parwes? Ya. Jadi sebetulnya kalau kita berbicara suka duka ya, nggak spesifik sih yang ngomongin satu judul film. Kan film itu kan berangkat dari sebuah premis, idea. Idenya apa gitu. Kita ingin menyampaikan apa sih. Kemudian kita bikin sebuah skrip kita baca, apakah cukup nggak bisa memberikan struktur yang membuat orang akan curious nontonnya, menemukan sesuatu, ada membawa pulang sesuatu. Mulai kita bikin tim produksinya apa segala macam. Nah, saya lebih melihatnya itu di sukanya gitu. Saya nggak pernah melihat di dukanya. Karena bagi saya mengerjakan sebuah karya film itu ibaratnya kita bermain bareng-bareng. Yuk kita seneng-seneng, yuk kita berkarya, yuk kita lakukan sesuatu. Cuman kan bermainnya ada dua. Ada bermain hanya buang waktu, tidak menghasilkan sesuatu. Ya kita nggak punya legacy, nggak punya track record. Nah kalau yang coba saya lakukan adalah, yuk kita lakukan sesuatu yang kalau kita masih bisa lakukan sesuatu lebih baik hari ini, itu yang akan nanti dikenang oleh orang di masa yang akan datang. Nah, jadi bagi saya, karya saya itu legacy saya. Dan ya itu, saya selalu ngomong kepada teman-teman yang bekerja secara kolektif bareng dengan saya ini adalah, saya menjadi bapak untuk anak-anak saya, tapi untuk film saya, untuk karya saya menjadi ibu. Saya jagain, saya sayangin. Nah, apakah seorang ibu bilang ada dukanya menjadi seorang ibu? Ya, istilah suka duka itu adalah kayak padanan kata yang dijadiin satu selalu ada. Ada suka, ada duka. Tapi sebetulnya, ya itulah fitrahnya. Kita lebih tetap suka aja yang lebih utama, karena sukanya ada di depan gitu. Ya kalau duka ya menurut saya setiap hari, setiap persoalan pasti mempunyai pilihan, harus ada effort yang kita harus lakukan. Nah, tapi effort itu bukan duka menurut saya. Jadi effortnya besar untuk karya yang besar, effortnya sedang untuk karya yang sedang, tapi semuanya ada effortnya. Nah, jadi bicara suka duka, ya suka dukanya itu adalah dukanya kalau karya kita misalnya tidak digemari, ya kan? Tapi sukanya kalau kita udah bekerja, udah berkarya, ada dukanya juga, ada sulitnya, ada effortnya. Tapi karyanya diterima dan semua orang melihat apa yang kita berikan itu yang lebih dari ekspektasi orang yang menonton, semuanya udah terbayar deh, insya Allah. Gitu. Ini ada satu pertanyaan sepertinya dari Malaysia ini, Pak Parwes. Tasya underscore 39 tahun. Mau tanya ke Bapak Chan, apa nggak mau ambil artis di Malaysia, acting di bawah cerita Bapak, beradu acting sama pemain Indonesia, Pak Parwes. Dari Malaysia ini sepertinya. Jadi teman-teman seru yang udah bergabung sama kita, saya mau ingetin lagi, kalau bisa tolong ketik di kolom komennya dari mana teman-teman berasal, supaya kami juga bisa tahu sejauh mana live Instagram ini bisa menjangkau teman-teman di luar sana. Jadi silakan dijawab mungkin Pak Parwes. Oke, sebetulnya begini, bagi kami dari Star Vision hampir sebagian besar karyanya adalah beredar di Malaysia ya. Dari zaman dulu film Hard yang luar biasa, dan terakhir pun banyak film-film kita yang rilis di Malaysia. Dan saya kenal banyak artis Malaysia juga. Pada intinya adalah kita ini memakai pemain itu harus sesuai dengan ceritanya. Apabila memang membutuhkan, kan Chow Kin Wah juga kan artis dari Malaysia. Kita pakai kan di film Cek Toko Sebelah, dan setelah itu malah beliau lebih banyak berkarya di Indonesia. Jadi tidak ada yang menghalangi kita untuk memakai artis dari Malaysia. Tetapi memang tentunya
kita akan pakai pemain yang sesuai dengan kebutuhan cerita. Karena bagi kami, pada saat kita membuat cerita itu akan sampai kepada penontonnya. Pada saat semua aktornya membawakannya dengan tepat dan semua tim juga mengekspresikan cerita itu menjadi karya audiovisual dengan cara yang sempurna. Nah, tadi juga ada yang bertanya tuh, Khalid, tentang Ernest, tahun ini gimana? Insya Allah Ernest tetap akan hadir menjadi produser kreatif di Ghostwriter yang kedua, yang mudah-mudahan kita bisa rilis di Desember. Jadi tetap di Desember akan ada karyanya Ernest, insya Allah ya. Jadi, tetapi tetap akan kita mulai produksi, karena kan biasanya kita mulai dari bulan, karya Ernest itu kita mulai dari bulan Juli kan. Mungkin akan geser sedikit. Nah, kalaupun tidak rilis di akhir tahun, tetap akan ada di, insya Allah di awal tahun yang akan datang. Tunggu aja tanggal mainnya. Jadi, ya semua kita jalan kok, insya Allah. Insya Allah. Nah, ini juga banyak fansnya Desi Ratnasari nih, Pak Parwes. Tadi komen soal Desi Ratnasari. Pengalamannya Pak Parwes bukan acting ya, maksudnya mengarahkan Desi Ratnasari di film Buya Hamka tentunya pastinya ya. Nah kan Mbak Desi ini kan udah lama juga nggak terlibat di film, kalau nggak salah dia terlibat sebagai anggota dewan kalau nggak salah ya, Pak Parwes. Jadi saya kenal Desi dari umur 13-14 tahun. Wah, ya kan? Lama juga. Ya, jadi waktu saya masih di Bandung, kan dulu kan kita ada perusahaan namanya Karisma Jabar Film, kalau ini kan Karisma Star Vision. Terus waktu Karisma Jabar Film juga saya ada gabung Putra Perkasa. Jadi Desi Ratnasari, film pertama itu main dengan saya, di film Glenn Kemon Mudik sama Sena Utoyo. Dan kemudian di Sikabayan, Sabah Metropolitan. Itu sequel kelima dari Sikabayan. Jadi saya udah kenal beliau udah cukup lama, kemudian memang dia ikut di politik dan sebagainya, dan kita itu selalu memberikan kesempatan sama Desi, itu udah kayak anak saya sendiri, ya kan, untuk selalu bisa berkontribusi di karya-karya saya. Tetapi ya kalau fans itu kan selalu nanya kenapa enggak, kan setiap orang pasti mempunyai scheduling, nah, jadi kalau jadi itu artinya ada kecocokan secara schedule, secara waktu, secara tema. Tapi apa yang diberikan oleh Desi Ratnasari, dia berperan sebagai ibunya Buya Hamka di Buya Hamka, itu luar biasa sekali aktingnya, dan ya kita semua happy lah. Beliau adalah seorang aktor yang memang luar biasa. Jadi fansnya Desi, tunggu ya kan, gak usah baksa-baksa, pasti kalau jodoh pasti jalan. Gitu ya. Nah, Pak Parwes, ini kan PSBB ya, insya Allah lah ya, kalau memang evaluasinya bagus, kurva jumlah korbannya nggak banyak, malah menurun, ini kan bioskop juga rencananya akan boleh kembali dibuka. Gitu. Nah, bagi teman-teman pelaku industri film juga mungkin boleh produksi kembali, boleh bikin ya film lagi. Nah, ini kalau dari Star Vision atau Pak Parwes, kalau misalnya PSBB udah berakhir gitu, apa ya kira-kira yang akan dilakukan nih teman-teman di Star Vision? Jadi kita ini sekarang udah persiapan nih. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan foto poster, apa segala macam. Dan syuting pun kita akan segera mulai. Jadi kita kan melihatnya kan begini, kata saya. Ini sekarang aktivitas itu udah mulai. Saya 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu saya udah pergi dinner di restoran di daerah dekat epicentrum gitu. Jadi memang semua ada protokolnya, dan kita pun merasa aman. Karena kan sebetulnya kan sekarang kan keselamatan itu bukan hanya orang lain yang membuatkan protokol untuk menjaga, tapi kita pun yang membawa diri kita masuk ke protokol itu pun kita harus merasa tenang kan. Nah, saya merasa tenang bahwa protokolnya itu cukup aman di restoran, ya kan? Apalagi restoran kan lebih banyak kan kontak fisiknya kan. Nah, jadi ini pun di semua sisi kehidupan itu akan menjadi seperti itu. Jadi new normal ini akan menjadi sesuatu yang baru. Nah, ya saya memahami bahwa
masih ada pro dan kontra tentang bagaimana tentang menghadapi kurva ini apa segala macam. Ya. Tapi ya itu saya kembali kalau saya merasa bahwa dari sejak mulai pandemi kebetulan kan rumah saya nggak terlalu jauh ya dari kantor, nggak sampai 1 kilometer. Saya dari waktu itu juga ngantor-kantor aja gitu, Ya. karena ya yang dibilang work from home bagi saya ya kantor sama rumah, bagi saya kantor udah kayak rumah saya juga gitu. Jadi ya susah juga ngomongnya. Jadi bagi saya tetap beraktivitas, tapi tetap saya menjaga keselamatan dan sebagainya. Ya. Jadi kita sekarang udah mulai yang produksi-produksi itu kita melakukan swab rapid test, kita lakukan swab test. Kalau karena kalau yang tes yang biasa rapid test yang biasa kan memang juga persentasenya kurang bagus. Tapi nggak apa-apa itu kita lakukan untuk penjagaan pertama, kita lakukan PCR apa segala macam. Udah ada yang mulai dikarantina, ada yang mulai apa, ada yang udah mulai latihan. Reading kan awalnya kita lakukan dengan cara online, tapi sekarang kan nggak bisa juga semuanya reading. Kalau kita udah harus ada yang dimana chemistry-nya harus dapat, kita harus reading bareng-bareng juga. Jadi kita udah mulai berjalan sih, insya Allah. Ya, itu mirip-mirip juga sih Pak Parwes dengan di bioskop. Di bioskop juga kita sekarang udah lagi persiapan untuk ya hampir 90% lah. Pasang marker, social distance marker, lalu nanti bagi staf yang bekerja dia juga sudah harus punya sertifikat kesehatan lulus COVID. Betul. Jadi kita juga mau make sure lah teman-teman yang mau nonton di bioskop juga pastikan aman dan nyaman gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum fit banget, mungkin jangan dulu ke bioskop karena juga ini kan menyangkut kesehatan teman-teman orang lain juga. Jadi sebelum dimasuk pasti akan diukur suhu tubuhnya. Kalau 37,5 ke atas mungkin nggak akan dikasih masuk. Jadi kita juga koordinasi dengan pihak mall kalau bila mana ada situasi ataupun kondisi yang tidak diinginkan. Jadi kita udah siapkan juga sih ruang isolasi bagi teman-teman. Nanti misalnya kalau ada yang ada suatu kasus lah yang kita tidak duga gitu, kita udah siapkan ruang isolasi. Nanti akan ada orang yang akan jemput bawa ke tempat rumah sakit. Jadi kita juga mau make sure teman-teman yang menonton juga aman gitu ya, nyaman. Betul. Nah, saya yakin bahwa kita akan mempunyai protokol ini sebetulnya menambah biaya untuk kita. Tapi saya yakin semua juga menyadari bahwa ini adalah sebuah konsekuensi di mana kita harus lakukan gitu. Jadi saya tidak merasa keberatan untuk melakukan seluruh protokol itu. Dan saya harap juga semua juga bisa bekerja sama baik dalam menghormati protokol-protokol ini. Karena kalau kita bersama-sama saling menghormati ini, saya rasa kita bisa menghindari ini. Ini kan sebetulnya kita menghadapi sebuah kenyataan baru di mana kita butuh, kalau zaman dulu kan kita sering diingetin, kita itu mau preventif atau mau kuratif katanya kan. Kita mau menjaga atau kita mau mengobati. Kalau sekarang, kita kan jujur aja ke rumah sakit aja udah takut kan. Jadi sekarang apa caranya? Kita harus lebih preventif, kita harus lebih jaga kesehatan, istirahat lebih cukup, kebersihan, sanitasi, kesehatan. Jadi menjadi concern gitu. Nah, jadi ini yang pola hidup baru ini yang kita harus lakukan. Jadi kita juga harus melakukan menghormati seluruh protokol-protokol yang ada. Nah, ini kita udah lakukan di perfilman ini. Nah, karena insan perfilman itu sebetulnya satu hal mungkin yang saya pengen sedikit jelaskan. Insan perfilman itu, karena kita kerja kolektif ya, apalagi kita kerja itu kadang-kadang sebulan atau lebih, kita itu berasanya kayak keluarga gitu. Kita satu dengan lain tuh punya kedekatan emosi kayak keluarga, jadi saling menjaga, saling itu lebih kuat gitu. Makanya kalau di saya merasa kalau di produksi film itu dari mulai kru yang misalnya PU aja dengan yang paling top seorang sutradara atau seorang aktor itu mempunyai kedekatan sosial, kedekatan kerja, karena kita merasa bahwa semua mempunyai energi, mempunyai sumbangsi dalam karya kolektif itu gitu. Nah, jadi memang insya Allah sih di perfilman ini akan menjadi sesuatu yang lebih mudah diadaptasi insya Allah protokol ini. Tadi Pak Parwes juga ngomongin soal kru ya. Kru ini
buat kru selama masa pandemik ini, ya dia kan tidak bisa produksi, tidak bisa ikut syuting gitu. Nah, ini dampaknya bagi mereka yang terbesar apa sih sebenarnya bagi kru ya, bagi kru Pak Parwes? Karena kita Ya itulah. ya, karena saya juga dengar Ya, juga dampak apa bagi industri film ini luar biasa besarnya juga gitu. sangat besar Halid ya. Jadi bayangkan kan pola pola kerja di perfilman itu adalah mereka kerja per project. Jadi apabila misalnya satu film projectnya selesai, mereka akan menerima pembayaran secara utuh. Ya. Kalau berhenti, ya kan kayak kemarin kita hanya berhenti karena ada pandemi, ya mereka praktis tidak ada pemasukan. Banyak sekali kru film yang akhirnya mengalami kesulitan-kesulitan dan ya kita juga sebetulnya kebetulan saya kan masih di Badan Perfilman Indonesia, kemudian kita juga di asosiasi, ada Asosiasi Produser Film Indonesia. Kita dengan Ekrab kita melakukan kegiatan konser amal, gotong royong. Kita akhirnya beraspirasi mengumpulkan juga dana-dana dan akan disalurkan kepada asosiasi-asosiasi. Dan jadi banyak kegiatan dan asosiasi-asosiasi pun banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa membantu kru-kru yang praktis sebetulnya yang kru-kru yang sangat sensitif gitu penerimaan ekonominya itu sangat sensitif. Kena problem itu udah dia nggak punya apa-apa, nggak ada tabungan, nggak ada apa. Nah ini yang sangat menyedihkan. Nah memang ada yang mungkin ya di level tertentu ya dia 3 bulan nggak bekerja, 4 bulan nggak bekerja masih punya tabungan. Tapi ada yang memang dia memang kalau nggak bekerja ya dia nggak punya dapurnya nggak ngebul gitu. Nah itulah yang selalu akhirnya pilihannya adalah kalau kita menghindari untuk terpapar kita bisa bikin protokol. Tapi kalau kita tidak berkarya, kita tidak beraktivitas, ya kita bisa terkapar, ya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah jadi yuk kita melihat ini dengan cara yang positif. Saya yakin bioskop punya concern yang sama, ya kan? Kan sudah saya tahu, udah bioskop juga ada dilakukan survei bagaimana tentang protokolnya. Ya. Ini juga perfilman juga sudah keluar aturannya tentang dari Kementerian Kesehatan. Kita tinggal ada handbooknya. Kita semua bisa berjalan. Semua saling menghormati, semua saling menjaga. Ya, memang tetap walaupun dengan kondisi apapun saat ini, kalau memang nggak terlalu perlu, ya ngapain juga kita misalnya keluyuran nggak karuan, tetap kita jaga jarak, social distancing, tetap kebersihan. Itu mutlak menurut saya, jangan kita itu ya kebablasan juga, kita anggap bahwa ini udah selesai, belum. Karena memang faktanya memang virus COVID itu belum ada obatnya kan. Betul. Nah obatnya ya kita yang menjaga diri kita gitu. Ya, satu hal juga yang positif ya, yang bisa kita ambil dari dampak COVID-19 ini adalah bersatunya semua bioskop atau industri sinema di Indonesia, Pak Parwes. Betul. Saya alami sendiri dari mulai yang ya saya sebutin brand nggak apa-apa lah ya, dari mulai kakak tertua kita, terus terus brand-brand yang lain itu akhirnya kita sama-sama dalam satu grup WhatsApp gitu ya. Kita buat satu grup WhatsApp, kita sama-sama untuk mengencourage teman-teman seru atau penonton masyarakat Indonesia untuk memastikan kalau bioskop kita tuh aman, bioskop kita nyaman. Dalam protokol kesehatan sudah kita jalankan gitu. Jadi ini ada hikmahnya lah. Jadi membuat semua bioskop industri sinema itu ya, akhirnya jadi sama-sama, bareng sama-sama. Karena kalau enggak, kalau jalan sendiri-sendiri ya dampaknya juga nggak maksimal gitu. Jadi akhirnya kita tuh ya duduk bersama, kita garap ini gimana strateginya, apa yang bisa kita lakukan bersama. Jadi itu sih saya kalau jadi di industri bioskop di kita dampak positifnya salah satunya itu ya bioskop akhirnya sama-sama bareng-bareng gitu Pak Parwes. Sama mungkin di industri teman juga. Sama menurut saya. Jadi kita sekarang itu lebih menghormati, kita lebih menghargai value lah. Kalau kemarin itu kan kita kayak orang yang gerasa gerusu ya, kita mengerjakan sesuatu buru-buru, kita lupa gitu, lupa ramah tamah, lupa negor, lupa apa, kita kayak dikejar target. Kemarin kita diingetin dulu, dulu deh, kamu coba setback, relax, coba lihat concern kamu apa tentang hidup, value kamu apa tentang hidup. Nah ini menurut saya ini adalah sebuah proses yang sangat baik dalam kita menghargai nilai-nilai dalam kehidupan. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik habis ini, ya kan? Kita menjadi penyintas yang kan kalau penyintas kan harus
harus menjadi punya kelebihan toh, harus Ya, punya value lebih gitu. ya. Ini kita ke pertanyaan lagi ya Pak Chan Boleh, Parwes ya. boleh. Ini ada fans juga banyak nih fansnya Angga Yunanda. Kapan lagi bikin project dengan Angga Yunanda, Pak Parwes? Terus ada Oke. lagi eh, banyak sih ya, Desi Ratnasari tadi udah dijawab. Kalau dengan Angga Yunanda gimana Pak Parwes? Oke. Sama Angga belum lama setelah PSBB dicabut di Jakarta, kami hadirkan kembali dari Lombok, karena Angga di Lombok, dan Ya. langsung kita lakukan PCR, langsung di karantina, dan ya dia kan harus bertemu dengan beberapa pemain untuk latihan, untuk reading dan sebagainya. Dan ini prosesnya sedang berjalan. Jadi kita sedang persiapan, mudah-mudahan bulan depan kita akan mulai syuting. Dan ya insya Allah di bulan Oktober juga kita ada rencana untuk syuting film berikutnya juga. Kalau Mungkin Angga ini kan film-filmnya film-film SMA, film-film remaja gitu ya Pak Parwes. Yang film berikutnya juga mirip-mirip seperti itu juga. Mungkin lebih dewasa sedikit, Oh, lebih tetapi dewasa. tetap ya. Maksudnya lebih dewasa itu lebih ya bukan SMA lagi lah, ya kan. Nah, karena kan nggak boleh, kan banyak orang berpikir oh dia bagus main di remaja, hajar jadi terus kan boring juga kan. Kita harus kasih juga kesempatan. Kamu menurut saya Angga adalah seorang aktor yang luar biasa. Dia mau bereksplorasi, siap untuk melakukan tantangan apapun. Jadi menurut saya kita harus berikan tantangan yang lebih lagi gitu, karena kalau tidak kan sayang sekali gitu, dia nggak akan menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi di kemudian hari gitu. Standarnya Tenanglah, harus akan lebih ada. tinggi lagi ya Pak. Harus lebih baik, insya Allah. Karena Angga itu fansnya memang banyak Pak Chan. Ya. Kalau hadir dalam acara di bioskop kita itu fansnya datang ke bioskop. Wah, kita juga sampai kewalahan tuh di kantor. Anaknya sangat santun, baik ya, bersahaja, dan ya emang pribadinya emang juga sangat positif ya. Itu ya saya sayang banget lah, udah kayak saya bilang kemarin, kamu karantinanya terserah dia mau di apartemen atau mau di rumah saya, pilih aja mau yang mana kan saya. Tapi akhirnya dari manajemen sewain apartemen ya dia karantina gitu. Ya. Gitu. Nah ini ada satu pertanyaan, ada project yang surprise nggak atau mungkin kejutan gitu ya? Ada kejutan apa nih dari Star Vision di tahun ini mungkin? Kan kalau kejutan kan nggak boleh dikasih tahu, pasti ada, tunggu aja. Ntar nggak terkejut lagi nanti. Ya kan? Nanti lihat lah, lihat aja. Menurut saya percaya bahwa saya itu belajar terus ya, bahwa hidup itu adalah pembelajaran. Saya sangat senang belajar dengan siapapun yang berkarya bersama saya. Saya tidak bilang ada orang itu kalau membuat film itu bekerja. Kalau bekerja itu menurut saya lupakan aja deh. Kalau orang mau bekerja bikin film itu jangan. Kita harus berkolaborasi, berkarya bersama, belajar bersama, mencari sesuatu hal yang baru bersama, dan kita memberikan sesuatu yang bisa dekat dengan hati penontonnya, relate, bisa menyentuh hati, bisa membuat kita mempunyai mempunyai hal-hal kebaruan yang lebih positif, ya kan, ada aura positif yang kita bisa tularkan. Nah jadi menurut saya pendekatan ke arah itu banyak sekali. Tapi satu hal yang pasti, kita ini sebetulnya film Indonesia itu mempunyai kelebihan ya, kalau dibandingkan dengan film luar, film asing. Jadi itu kita sebutnya adalah keunggulan komparatif, keunggulan kalau kita bandingkan dengan film asing. Nah, keunggulan komparatif di sini adalah ada dua. Satu adalah bahasanya, ya kan dekat. Dan yang kedua, ceritanya, lingkungan ceritanya dekat. Nah, ini memiliki kekuatan. Makanya waktu saya bikin Yowis Band tuh banyak orang yang kaget. Saya ngapain bikin film Jawa? Tapi menurut saya kita mempunyai kedekatan. Atau Tarung-Tarung, ada unsur Makassarnya. Kita mempunyai banyak sekali kekayaan di tanah air kita, eksotisme yang sangat indah, sangat luar biasa, yang kita bisa jadikan kekayaan karya kita ya, tetap dengan nilai-nilai atau value-value yang universal,
yang bisa diterima oleh siapapun di tanah air kita. Bayangkan film pertama saya dulu kan Sekabayan Sabah Kota. Ya kan, film Jawa Barat tuh yang diripetet tahun 89. Ya. Itu menjadi film yang bisa diterima secara nasional, ya kan. Sampai pada waktu itu, waktu saya bilang Sabah Kota, ada orang yang bilang jangan pakai Sabah Kota nggak ngerti Sekabayan ke kota atau apa, ya kan. Tapi pada akhirnya di situ semua orang menerima, ya kan. Atau waktu saya bikin Kabayan dan Anak Jin, gitu kan, dengan Nika Ardila. Banyak juga biasanya fans Nika Ardila yang selalu bertanya tentang Nika Ardila, ya kan. Jargonnya sampai sekarang masih hidup, buageo, butak gitek, buageo, butak gitek gitu. Jadi banyak hal yang menurut saya film itu memberikan sesuatu yang bisa hidup abadi. Dan bagi saya, pada saat kita berkarya, kita belajar bersama, bermain bersama, kita menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati secara jangka panjang. Jadi karya itu harusnya evergreen. Kan banyak sekali, mungkin Halid nonton satu film, nonton, selesai gitu. Entahlah rasanya seperti apa. Tapi besoknya ada film itu, let's say di Netflix atau di mana gitu. Mentok film itu, ini film itu butuh, gue udah nonton deh, waktu itu biasa aja. Udah langsung di skip. Tapi ada film yang kalau kita nonton, kita engage, kita tersentuh, kita merasakan sesuatu, kita terkoneksi dengan karya itu. Pada saat muncul lagi, kita itu akan bertahan, akan stay, akan ngikutin, kita merasakan lagi emosi yang sama, menemukan lagi hal yang baru. Malah kadang-kadang kita merasa value-nya menjadi lebih baik gitu. Nah, untuk membuat karya seperti itu memang energinya harus positif semuanya gitu. Ya. Gitu. Pak Parwes, ini ada 3 pertanyaan yang masuk nih ke WA saya, mungkin bisa kalau ada waktu bisa dijawab. Yang pertama, gimana caranya agar sineas muda bisa memasukkan filmnya ke dalam bioskop? Dan yang kedua, film apa yang menurut Pak Parwes paling susah untuk digarap? Oke. Jadi sebetulnya kan film ini kan begini, udah nggak ada batasannya, betul toh? Yang terjadi itu semua orang boleh bikin film, betul kan? Dan bikin film itu mudah sekali, mudah. Asal punya uang kita bisa bikin film. Persoalannya pada saat film itu mau diedarkan di bioskop, kita harus memahami bahwa di sini ada unsur dagang, ada unsur kepentingan bisnis. Bioskop mempunyai biaya untuk operasionalnya. Kalau film diputar nggak ada penontonnya, ya siap-siap saja misalnya dikurangi layarnya atau diberhentikan. Tapi kalau film diputar di bioskop, penontonnya banyak, ya siap-siap saja akan ditambah layarnya dan dia banyak. Contoh, waktu 2 Garis Biru. 2 Garis Biru, saya dapat layar, nggak dibilang banyak sekali, ya cukup lah. Tapi apa yang terjadi, pada saat film itu diputar, show pertama, show kedua, udah habis tuh sampai jam 9 tiketnya. Baru jam 3-an itu udah habis tiket. Malah CGV yang langsung nambah layar kan. Makanya CGV hari pertama penontonnya banyak sekali. Ada yang bioskop yang lain, jaringan mereka nggak nambah layar, tapi akhirnya occupancy rate-nya sangat tinggi. Karena bioskop itu ya akan menilai sebuah film bertahan di bioskop itu berdasarkan occupancy rate. Jadi kalau sineas muda mau membuat film, buktikanlah film ini adalah film yang sangat bagus. Kan dia bisa kasih lihat trailernya. Kan kita untuk dapat tanggal pun kita harus nge-submit trailer, nge-submit poster. Nah kalau misalnya film ini saya pengen dapat layarnya lebih banyak. Ya proof aja, lakukan review, ya kan, buktikan. Nah, tapi kalau saya secara pribadi dapat layar di depan banyak, tapi hari berikutnya diturunin layarnya, menurut saya kurang bagus. Mendingan kita dapat layarnya sedang, hari kedua ditambah layarnya banyak. Nah itu kelihatan bahwa kita berhasil gitu. Nah jadi tidak ada sebetulnya, tidak ada hal yang sulit, tidak ada barrier di sini. Ya kan, kalau misalnya orang selalu membandingkan, kenapa sih ini begini perlakuannya, si itu begitu, menurut saya tidak ada. Film itu bukan kebutuhan pokok, ingat ya. Kalau kebutuhan pokok itu orang akan harus ada. Film itu adalah kebutuhan, nggak tahu tersier mungkin ya, bukan sekunder juga. Nah ibaratnya gini aja deh, sabun dititip jual di minimarket. Sabun tuh ada 10 sabun nih. Nah kan kita juga titip sabun nih di situ. Tolong jualin sabun saya. Oke deh, jualin, nggak apa-apa. Setelah seminggu nggak ada yang beli, yang salah siapa? Minimarketnya atau apa? Orang display-nya sama kok. Ya, yang bikinnya.
Kenapa? Dia nggak mempromosikan, nggak bisa membuat orang memilih produknya dia. Nah, itu yang kadang-kadang yang harus dimengerti bahwa kalau kita membuat sebuah karya, usahakan karya kita itu mempunyai magnet untuk membuat penonton datang untuk menonton. Oke. Gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa ya? Film apa yang menurut Pak Parwes paling susah untuk digarap? Kita tinggal punya 5 menit nih, Pak Parwes. Oke. Jadi begini, film itu macam-macam ya. Kan ada drama, ada komedi, ada kombinasi drama dan komedi, ada suspense, ada horror, macam-macam. Tapi film yang paling sulit dibikin dan film yang biasanya paling berhasil adalah film yang mengangkat value-value kemanusiaan, yang mempunyai humanisme yang sangat tinggi. Kenapa? Film seperti itu gampang diomongkan, gampang dibikin, tapi tidak selalu kena untuk bisa membuat semua orang relate dengan itu. Nah, tetapi apabila film seperti itu berhasil, itu keberhasilannya biasanya luar biasa. Contohnya misalnya Laskar Pelangi lah, atau Dua Garis Biru lah. Ya kan? Itu kan orang berasa relate persoalannya, ya kan? Cukup berhasil. Nah, itu adalah film-film yang sebetulnya temanya pendekatannya adalah humanisme. Persoalan-persoalan keseharian di mana kita mempunyai pola nilai yang berbeda dalam menilainya dan menyikapinya. Nah, itu. Nah, ini sebetulnya yang menurut saya film-film seperti inilah yang harusnya lebih banyak dibuat di kita. Karena film yang relate dengan kita itu yang tidak ada di film impor. Emosional ya Pak Parwes ya. Kedekatan emosinya ya. Jadi mudah untuk diikuti. Baiklah Pak Parwes, waktu kita ini udah habis, tapi terima kasih atas waktunya, terima kasih atas sharingnya. Kami juga mohon maaf pada teman-teman seru yang udah mengirimkan pertanyaan, nggak bisa semuanya terjawab, tapi mungkin bisa nanti DM langsung ya Pak Parwes ya, boleh ya? Boleh, silakan. DM ke Pak Parwes atau ke CGV juga nanti akan kami sampaikan juga, silakan. Mungkin kita akan berikan jawabannya di lain waktu. Tapi terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktunya Pak. Sama-sama, terima kasih salam buat teman-teman di Start Vision. Good luck. Siap. Semoga kita semua bisa sehat-sehat saja semua. Bisa berproduksi lagi, bisa lebih produktif lagi. Sampai ketemu di bioskop lagi. Siap.